Kalian pernah dengar fenomena sinkhole nggak, Goodmood? Nah, sinkhole itu sendiri merupakan lubang di tanah yang disebabkan oleh beberapa bentuk keruntuhan lapisan tanah. Bahasa gampangnya tanah yang amblas lah ya. Sebenarnya di dunia ini fenomena sinkhole ini ada di beberapa tempat. Contohnya di Meksiko, di Jepang. Tapi yang paling besar atau lubang raksasanya itu ada di Cina. Dan ini tuh beda dari sinkhole lainnya karena di dalam lubang raksasa ini terdapat sebuah kehidupan.现在跟这个环境其实相对而言干扰比较小，所以等于说给植物有一个庇护所，其实很多动物在这边也是一个很好的一个庇护所。 Nah, sinkhole raksasa yang ada di Cina ini ditemukan oleh para peneliti itu pada Mei 2022 lalu. Nah, sinkhole raksasa ini memiliki dalam sekitar 192 meter dan lebar 150 meter. Di dalam sinkhole ini berisi pohon kuno yang ditemukan di daerah otonomi Guangxi-Zhuang, Cina. Di sinkhole ini juga memiliki 3 pintu masuk nih untuk bisa menjangkau di dalam sinkhole-nya. Di dalam sinkhole ini terdapat pepohonan purba. Salah satu pohon yang diidentifikasi adalah pohon Archaeus yang tingginya sampai 40 meter. Nah, pohon-pohon Archaeus ini seperti membentuk cabang, di mana cabangnya ini akan menuju ke arah sinar matahari. Direktur Eksekutif National Cave and Crust Research Institute di Amerika Serikat dan pakar gua internasional George Fenny menyebutkan penemuan lubang raksasa ini merupakan penemuan yang sangat keren banget. Karena biasanya sinkhole atau fenomena sinkhole ini terjadi, ya udah itu hanya tanah yang amblas, nggak ada sesuatu di dalamnya, cuman tanah aja gitu loh. Cuman di sinkhole Cina ini, dia terdapat sebuah kehidupan di dalamnya. Pada penemuan ini, George Fenny juga mengatakan bahwa sebenarnya penemuan sinkhole di Cina ini sangat mungkin terjadi. Karena Cina ini dikenal sebagai tempat topografi karst. Jadi kemungkinan sinkhole ini terjadi akibat retakan yang ditemukan oleh si karst ini. Kalian perlu tahu nih Goodmood, karst itu merupakan kawasan batu gamping. Penamaan karst berasal dari kawasan batu gamping di wilayah Yugoslavia. Jadi dari tadi aku ngomongin karst itu adalah batu gamping nih, kayak gini contohnya. Di sini George Fenny juga menjelaskan bahwa bentang alam karst utamanya terbentuk oleh pembubaran batuan dasar. Air hujan yang sedikit asam mengambil karbon dioksida saat mengalir melalui tanah sehingga menjadi lebih asam. Air itu kemudian menetes, lalu mengalir deras dan mengalir melalui celah-celah di batuan dasar. Kumpulan air kemudian secara perlahan memperlebar celah hingga menjadi terowongan dan rongga. Ketika ruang gua membesar, maka langit-langit gua secara bertahap akan runtuh dan membuka lubang besar. Nah, lokasi penemuan lubang raksasa ini kan di daerah otonomi Guangzhou dekat desa Ping'e di daerah Liye. Ini merupakan salah satu tempat yang memang terkenal dengan formasi karstnya yang memang sangat menakjubkan. Dan di wilayah ini juga sudah ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO karena saking menakjubkannya. Selain penemuan pohon purba yang ada di sinkhole ini, pemimpin ekspedisi gua Chen Lixin ini mengatakan mereka juga menemukan semak belukar tumbuh lebat di dasar lubang yang tingginya itu sampai sebahu orang dewasa. Semak belukar aja tingginya sebahu orang dewasa kan? Gimana tumbuhan yang lainnya? Nah, di dalam lubang ini, si Chen Xin itu memang sangat takjub karena menemukan banyak banget tanaman yang belum pernah dijelaskan oleh sains. Jadi disinilah kenapa mereka itu merasa ini adalah penemuan yang sangat menarik karena bisa kita pelajari lagi sebenarnya bagaimana nih kita bisa memanfaatkan sinkhole ini, siapa tahu nantinya bisa bermanfaat lah untuk manusia ke depannya. Yang lebih mencengangkannya lagi nih Goodmood ya, di dalam sinkhole ini itu sebenarnya kita bisa hidup karena di sini terdapat tempat seperti penyedia saluran ke aquifer, yaitu simpanan air bawah tanah yang dalam.
Aquifer Karst ini menyediakan satu-satunya sumber air utama bagi 700 juta jiwa di seluruh dunia. Tapi sayangnya, Aquifer Karst ini umumnya mudah diakses dan bisa aja dikeringkan. Jadi semakin banyak digunakan, ya bisa jadi bagian sumber mata air ini bisa mengering juga. Nah, karena banyaknya temuan yang menakjubkan dan unik inilah yang membuat temuan lubang raksasa di Cina ini sebagai temuan yang penting bagi ilmu pengetahuan ke depannya. Kalian kalau pernah nonton film S8 yang episode siapa namanya temannya si mamut itu yang kecil itu, dia tuh kan jatuh tuh ke lubang bawah tanah yang ternyata di bawah tanah itu terdapat sebuah kehidupan, bahkan ada dinosaurus. Talk to the trunk. Oh, great. After we save Sid, I'm gonna kill him. Are you guys having the same dream I am? We've been living above an entire world, and we didn't even know it. Terus, nah ini tuh persis banget sih seperti di film S8 itu, karena kan di sinkhole Cina ini juga ditemukan beberapa pohon purba. Bisa jadi di film S8 itu, di lubang yang ditemukan oleh siapa namanya teman yang mamut itu, bisa jadi itu sama seperti di sinkhole yang ada di Cina. Gimana menurut kalian? Kalian apa pernah nonton film itu? Bisa diskusi di kolom komentar ya.